warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ngaji sifat salat Nabi. Kita sudah memasuki bab yang keempat, yakni sifat iftitah dan isti'adah. Yang dikatakan iftitah adalah bacaan pembuka ketika kita sholat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Wal isti'adah, dan isti'adah adalah bacaan berlindung kepada Allah dari godaan setan sebelum kita membaca Al-Quran, Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya, atau ta'awudz kita nyebutnya. Baik, terkait dengan iftitah dan isti'adah, Al-Imam Ad-Dimashqi dalam kitab Rahmatul Ummah menyebutkan bahwasanya menurut pendapat tiga madhab, madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan madhab Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tiga imam berpendapat bahwasanya membaca iftitah hukumnya sunnah. Kalau dalam kitab madhab Syafi'i, Pak, disebutkan min hayati sholah, sunnah yang ringan dari sholat. Artinya orang sholat tidak membaca iftitah sah sholatnya, tapi sebaiknya dibaca karena ini perkara sunnah. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, tidak disunnahkan membaca doa iftitah, melainkan langsung membaca Al-Fatihah. Bahkan bagi Imam Malik, bismillah saja tidak termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Maka kalau orang sholat habis takbiratul ihram, langsung mengucapkan, membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu madhab Maliki. Bagi lingkungan masyarakat yang bermadhab Maliki, tidak masalah mengamalkan ini. Tapi bagi kita yang bermadhab Syafi'i, apalagi di Indonesia, ini bisa jadi masalah mengamalkan habis takbir langsung alhamdulillah. Intinya pentingnya kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu penting sekali. Rahmatul Ummah juz yang pertama halaman 38. Selanjutnya Imam Ad-Dimashqi menyebutkan wasighatuhu inda Abi Hanifah wa Ahmad ayyaqul, dan bacaan iftitah itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi dan Imam Ahmad alias Imam Hambali, ayyaqul, hendaklah membaca subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini Imam Hanafi dan Imam Hambali. Wasighatuhu inda Syafi'i, dan bacaan menurut pendapat Imam Syafi'i, wajahtu wajhiya, atau inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Wa qala Abu Yusuf, dan berpendapat Imam Abu Yusuf, al mustahabbu ayajma'a bainahuma,
disukai menggabung-gabungkan bacaan iftitah. Rahmatul Ummah masih di juz yang pertama, masih halaman yang sama, yakni halaman 38. Saya sederhanakan. Walaupun pendapat Imam Malik mengatakan tidak ada doa iftitah, ada pendapat dari imam yang tiga disunahkan membaca doa iftitah. Dan ternyata bacaan iftitah itu tidak satu macam. Ada beberapa macam. Yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal kita milihnya, Pak. Walaupun sebagusnya milihnya kalau fikih itu milih berdasarkan madhab yang kita ikuti. Milih berdasarkan sanad keilmuan yang kita pelajari. Nah, itu paling bagus. Jadi jangan memilih karena selera kita pribadi. Jadi jangan. Baik. Bacaan iftitah yang pertama, kategori yang pertama itu Allahu Akbar kabira. Jadi bacaan yang paling populer. Takbir yang ditambahkan dengan kalimat penyempurnanya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini iftitah jenis yang pertama yang banyak kita ucapkan. Nah, yang menarik di sini, yang pertama kali membaca takbir begini, iftitah kayak gini bukan Nabi. Tapi dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi. Jadi ada beberapa perkara yang bukan Nabi duluan mengajarkannya, tapi sahabat yang mengamalkannya. Baru Nabi membenarkannya. Saya ambil contoh, Pak, misalnya tahlilan. Yang ke rumah-rumah ya, yang ke rumah-rumah. Jadi zikir bersama yang keliling ke rumah-rumah itu sahabat yang pertama kali melakukannya. Lalu Nabi lagi tidur dibangunkan Allah. Dibangunkan malaikat Jibril. Bangun untuk mendatangi sahabat yang sedang berzikir di rumah-rumah mereka. Sedang kumpul berzikir, halaqah zikir. Jadi memang belum populer di zaman itu, tapi sudah ada kejadian. Makanya saya setuju lah yang zikir ke rumah-rumah itu jangan ditinggalkan. Ya modal kacang rebus gitu, Pak. Kan gitu ya. Kacang rebus gitu. Kita kan sudah banyak kita tinggalkan itu. Mengapa kita tinggalkan? Sibuk dengan dunia. Sebenarnya kita tuh sibuknya juga tergantung kita sih. Uang sekarang orang tuh malah mainan gadget, mainin HP, sibuknya kan begitu. Sibuknya nonton TV. Zaman dulu TV nggak ada, seneng kita keliling ke rumah-rumah itu. Itu bukti ada amal yang dikerjakan sahabat Nabi. Bukan Nabi yang pertama kali melakukannya, tapi dibenarkan oleh Nabi. Nah, termasuk ini tentang doa iftitah. Baik, kita baca. Keterangannya begini. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id qala rajulun minal qaum, bersama kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id qala rajulun minal qaum, ketika ada seorang laki-laki yang mengucapkan, rajulun minal qaum, laki-laki dari suatu kaum. Cuma nggak disebut siapa nama laki-laki ini. Yang jelas sahabat Nabi. Nggak usah ditebak-tebak juga siapa, Pak. Karena yang tahu ya ulama yang menelitinya. Kadang-kadang Aisyah saja nyebut Imam Ali itu bukan Ali, tapi rajulun, seorang laki-laki. Kadang-kadang begitu. Seorang laki-laki dari suatu kaum, dia mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
Allahu akbar kabira. Allah maha besar, lagi sempurna kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan puji sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukratan wa asila, pagi dan sore hari. Ini yang pertama kali ngucapnya dalam sholat sahabat Nabi. Selesai sholat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qailu kalimata kada wa kada. Siapa, kata Nabi, yang tadi mengucapkan Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka laki-laki itu berdiri agak gemeter. Ya kalau cara orang sekarang takut dibid'ahkan lah. Bid'ah kamu ya. Kalau orang sekarang begitu. Terus ujung-ujungnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kan orang sekarang begitu sih, Pak. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Udah jadi nabi. Seakan-akan dia menghukumi semaunya sendiri. Kata laki-laki dari kaum itu, ana ya Rasulullah. Saya yang ngucap kayak gitu tadi ya Rasul. Qala, kemudian Nabi bersabda, ajibtulaha. Ajib tu, aku takjub sekali, aku heran sekali dengan kalimat yang engkau baca itu. Futihat laha abwabus sama, gara-gara kamu membaca itu semua pintu-pintu langit dibuka oleh Allah subhanallah. Gara-gara dalam sholat habis takbiratul ihram membaca Allahu akbar kabiro dan seterusnya. Gara-gara kamu membaca itu, kata Nabi, semua pintu-pintu langit dibuka. Maka Abdullah bin Umar berkomentar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Saya dan kami tidak pernah meninggalkan membaca kalimat itu sejak kami mendengar Rasul bersabda yang demikian. Allahu Akbar. Inilah mengapa di mazhab Syafi'i, Pak, kita disunahkan untuk membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena kita ingin salat kita membukakan pintu langit. Hadis ini hadis sahih, ya, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 601. At-Tirmidzi 3592, An-Nasa'i 885, Musnad Imam Ahmad 4613. Imam Nawawi menjelaskan dari keterangan ini, maka di mazhab Syafi'i disepakati, ditetapkan bahwasanya sebaiknya tidak meninggalkan membaca kalimat ini setiap kali kita mengawali salat. Sarah Sahih Muslim juz yang kedua halaman 375. Ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali beserta jumhur ulama. Penegasan ini kembali dari Imam Muslim dalam Sarah Muslim di juz yang kedua halaman 375. Seandainya sholat kita itu agak buru-buru, Pak, atau kita takut sudah masbuk ya, atau bukan masbuk, sudah akan qomat sholat sunnah misalnya, tapi kita ingin pakai iftitah, maka boleh kita pakai yang pendek ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bahkan bapak-bapak boleh nyambungnya begini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, langsung. Jadi takbiratul ihramnya langsung disambung kabira. Tapi kalau terjeda harus diulang lagi takbirnya, begitu. Bukan takbiratul ihramnya, bacaan Allahu akbarnya diulang. Allahu akbar, kita takbiratul ihram. Terjeda, maka kita ingin baca kalimat ini diulang lagi. Karena kabira itu menjelaskan kembali Allah Maha Besar, kabira lagi sempurna kebesarannya. Gitu. Yang pertama,
Yang kedua, bacaan iftitah itu wajjahtu wajhiyah. Walaupun ini bacaan iftitah paling panjang sebetulnya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idas taftahas salata yukabbir, beliau selalu membuka salatnya beliau bertakbir. Tsumma yaqul, lalu beliau mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dipersingkat oleh Imam Syafi'i dan oleh sahabat yang biasa mengamalkan. Dipersingkat sampai di sini. Walaupun aslinya Pak ada tambahannya, ada doanya habis itu. Kan wajjahtu wajhiyah itu bukan doa. Wajjahtu wajhiyah, wajahku kuhadapkan kepada wajahnya. Wajah siapa? Wajah Allah. Dilladzi fataras samawati wal ard, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, kita menyerahkan diri dengan lurus. Musliman, sepenuhnya berserah diri. Jadi tidak musyrik, pasrah berserah diri. Wa ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin. Jangan salah ya. Wa ma ana minal musyrikin. Dan bukanlah saya termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, pengorbananku. Sering kita terjemahkan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintahkan selalu. Wa ana minal muslimin, dan sayalah termasuk orang-orang yang berserah diri, termasuk orang-orang muslim. Sampai di sini memang bukan doa dia Pak. Ini kalimat memuji Allah Ta'ala, penegasan ini. Nah baru dia masuk ke bahasa-bahasa doanya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Kan jarang kita baca. Saya aja nggak pernah baca begini. Tapi riwayatnya begitu. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa a'taraftu bidambi faghfirli. Nah, baru masuk doa dia. Faghfirli. Ampunilah dosa-dosaku, dunubi, atas dosa-dosaku jami'a, semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali cuma engkau. Nah, ini yang disebut dengan doa itu. Faghfirli dunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq. Tunjukilah saya ya Allah dengan sebaik-baiknya akhlak, perilaku. La yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang. Saya aja enggak hafal, Pak. Nah ini aslinya doa iftitah yang versi panjang. Cuman sahabat mengamalkannya dipersingkat. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 771, Sunan At-Tirmidzi 266, An-Nasa'i 897, Sunan Abi Daud 760, Ibnu Majah 1054, Musnad Imam Ahmad 805, Ad-Darimi 1238, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ada yang nanya, boleh enggak wajahtunya itu ditambah ini pakai taukid, sesungguhnya aku, wajahtu wajhiyah, kuhadapkan wajahku kepada wajahnya. Boleh.
Apalagi tambahan ini itu bukan tambahan tanpa asal. Inni wajahtu itu berasal dari Al-Qur'anul Karim. Jadi di Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 79. Itu diawali dari taukid penegasan. Ini sesungguhnya aku. Wajahtu wajhiya. Wajahku kuhadapkan kepada wajahnya. Jadi boleh pakai ini wajahtu wajhiya. Bisa dibaca di surah Al-An'am surat yang ke-6 ayat 79, 162 dan 163. Urutannya sedemikian rupa. 2, kita dapat iftitahnya, Pak. Sekarang kita masuk yang ketiga. An Aisyah qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ftataha sholata qala, sesungguhnya Nabi apabila beliau membuka salatnya beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini tumben kita, kuping kita jarang mendengar ya Pak. Yang kayak gini jarang, tidak terkenal di Indonesia. Tapi ini terkenal di zaman awal. Saya perlu kasih tahu, ada 3 iftitah yang paling terkenal di zaman awal. Ya ini, Allahu Akbar kabiro, sahabat yang mengamalkan maksudnya, inni wajahtu atau wajahtu wajahiyah, dan subhanakallahumma. Inilah 3 jenis iftitah yang paling populer di zaman awal. Makanya tadi kita kalau hukum memang bagusnya ke ulama, Pak. Jangan ke ulama fikih maksudnya, jangan langsung Quran dan hadis. Karena urutannya itu fikih dulu baru hadis, baru pembukuan hadis, maaf ya. Fikih dulu baru pembukuan hadis, urutan historinya itu. Ini kita harus ngerti yang kayak gini. Kecil sederhana tapi kita harus ngerti gitu. Jelaskan kalau sumber hukum Islam kan Al-Qur'an dan hadis tuh. Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi pembukuan hadisnya itu setelah pembukuan fikih. Masanya itu. Makanya banyak orang gagal paham, salah fatwa gara-gara mengabaikan fikih tapi langsung ke Quran dan hadis. Karena begini, dulu ulama di zaman awal beliau itu mengkaji Al-Quran dan sudah jadi ahlul Quran, hafal Quran 30 juz, hafal semua asbabun nuzulnya, hafal mana ayat hukum, ayat muhkamat, mutasyabihat, semuanya ngerti, pakar memang bahasa Arabnya, ahli sastranya, sudah ngerti betul dan hafal hadis hingga jutaan, ngerti mana hadis sahih, mana hadis dhaif, baru ulama memfatwakan hukum. Nah, produk fatwa itu kita kenal madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, setelah periode madhab-madhab ini, barulah muncul setelah beliau-beliau ini sudah nggak ada, zaman ini sudah berlalu, maka muncul periode pembukuan fikih. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Jadi ada yang lucu, Ustadz, mengapa Imam Syafi'i berfatwa tapi nggak pernah pakai kitab hadis Sahih Bukhari? Ya, waktu Imam Syafi'i berfatwa, Imam Bukharinya belum hidup soalnya. Belum hidup Pak, belum lahir gitu. Itu masalahnya. Ini banyak orang nggak paham kan? Kok nggak pakai Sahih Bukhari, Muslim, kalah sama ustadz saya katanya. Ustadz saya kalau berfatwa langsung Quran hadis Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i emang nggak pakai. Ya mana pakai, uang belum hidup Imam Bukhari Muslimnya. Belum ada. Ini penting untuk kita ketahui. Karena zaman sekarang ujung-ujung orang-orang ngomong Sahih Bukhari Muslim. Pokoknya kalau fatwa Imam Syafi'i nggak cocok sama kitab Sahih Bukhari, gua tolak. Salah yang demikian itu. Agama ini makin awal makin bagus. Ini penting untuk kita pahami. Makanya apa kata Imam Bukhari dan Imam Muslim? Saya cuman mengumpulkan hadis, menguji hadis, menelitinya. Saya tidak pernah berfatwa. Kalau fatwa jangan ikut saya, kata beliau. Kalau fikih, ikuti Imam Syafi'i, ikuti Imam Hambali, ikuti Imam Malik, jangan ikut saya. Itulah yang membuat Imam Bukhari dan Imam Muslim hadisnya sahih. Karena ngapa?
beliau netral, tidak memfatwakan hukum. Netral sekali Pak. Karena kalau beliau memfatwakan hukum, khawatirnya nanti hadis yang nggak sesuai dengan fatwa beliau nggak pakai. Itulah mengapa orang percaya betul kredibilitas hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu alasannya. Jadi beliau tidak memfatwakan hukum. Jangan kayak yang zaman sekarang itu siapa? Syekh Al-Albani. Dia diakui ahli hadis, ahli fikih juga. Sampai-sampai Imam Bukhari nggak laku lagi gara-gara dia Pak. Bid'ah kata beliau, bid'ah semua. Ini banyak jadi rujukan orang, dikit-dikit disahihkan oleh Syekh Al-Albani, didoibkan oleh Syekh Al-Albani. Bid'ah kata Syekh Al-Albani. Jangan. Ini paradigmanya sedemikian rupa. Dan sering saya sampaikan, ulama waktu itu memfatwakan sesuatu itu paradigmanya paradigma konteks. Apa yang dialaminya. Bukan paradigma teks. Kalau kita ini teks Pak, ngebaca. Belajar di buku, belajar di kitab. Kalau ulama zaman dulu paradigmanya konteks. Mana yang populer? Baru dibuktikan. Sahabat kok populer banget baca ini wajah tu wajahiyah. Imam atau ulama tabi'in, generasi tabi'in juga ini wajah tu wajahiyah. Baru diteliti. Mengapa kok populer? Oh, dari ini, sampailah kepada Ali dan sampai kepada Rasulullah SAW. Itu hadis barusan. Makanya yang populer di zaman awal itu 3 macam itu. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak ada. Tapi tidak populer di zaman itu. Ada dan sahih juga, tapi nggak populer di zaman itu. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat, iftitah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW yaskutu baina takbiri wa bainal qiraah. Beliau diam. Yaskutu, diam sejenak antara takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada diamnya gitu di antara itu. Kata Abu Hurairah, iskatatan. Diamnya itu diam secukupnya. Selanjutnya, faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah. Aku berkata, kata Abu Hurairah, demi bapakku, demi ibuku, wahai Rasulullah, iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqul. Engkau diam antara takbir dengan membaca. Apa yang engkau ucapkan? Nah, ini karena Nabi posisinya menjawab pertanyaan Abu Hurairah. Hadis ini sahih Pak. Cuman iftitah ini memang enggak populer di tengah sahabat. Hanya populer minimal di Abu Hurairah. Dan orang yang belajar sama Abu Hurairah. Jadi jangan dikira semua ilmu itu Nabi sampaikan ke semua sahabat. Tidak. Sahabat itu penerimaannya beda-beda. Salat tasbih. Yang menerima ijazahnya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, paman Nabi. Beda-beda. Jadi ijazahnya itu beda-beda. Jangan dikira 1000% ajaran Islam itu Nabi ajarkan semua sahabat sama. Tidak. Mereka punya penerimaan berbeda-beda. Walaupun terkenal Abu Hurairah yang paling alim kan, paling banyak pendapatannya. Karena Abu Hurairah tidak berangkat perang, sengaja mempelajari ilmu. Baik, engkau diam ya Rasulullah, apa yang engkau ucapkan? Kata Nabi, aku mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Jadi bacaan ini sekarang tidak asing, Pak. Di Indonesia sudah banyak kaum muslimin juga yang mengamalkan Allahumma ba'id baini. Termasuk di madhab Syafi'i, Imam Syafi'i juga mengajarkan bacaan ini, Allahumma ba'id baini. Jadi yang ngikut madhab Syafi'i juga boleh mengamalkan ini, yang Allahumma ba'id baini. Termasuk di madhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengamalkan ini. Walaupun memang mengapa kok nggak jadi fatwa asal?
karena memang belum populer di zaman awal. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosaku. Kalau bahasa kitanya begini, ceraikanlah aku dengan dosaku. Pisahkan jauh-jauh. Minta ampun maksudnya, Pak. Kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau memisahkan antara timur dan barat. Dijauhkan maksudnya. Ketika Allah menceraikan timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Allahumma ghsil khotoyaya, ya Allah, cucilah dosa-dosaku bil ma'i dengan air, wasalji dengan salju, wal barat dan dengan embun. Makanya ada jamaah saya nggak mau pakai bacaan ini, Pak. Ngapa Ustaz, bagusnya Ibtidayah ini dibaca di negara yang turun salju, kata dia. Kalau Indonesia kan nggak turun salju, jangan pakai inilah, kata dia. Kita pakai ini wajah tuh aja. Oh, boleh juga. Boleh juga. Nggak jadi masalah, mana demennya kita aja lah, Pak. Di mazhab Syafi'i juga boleh. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Sahih Al-Bukhari 744, Sahih Muslim 598, An-Nasa'i 895, Abu Daud 781, Ibnu Majah 805, Musnad Imam Ahmad 7124, Ad-Darimi 1244. Cuman ada yang agak lucu nih. Secara ilmu ya, Pak. Bukan lelucon, bukan ya. Jadi begini. Ada yang ngomong begini, kata dia Imam Hanafi, Imam Syafi'i sama Imam Hambali itu kurang pinter lah, kata dia. Lu ngapa, kata saya? Mereka tidak merekomendasikan satu-satunya iftitah yang ini, kata dia. Lu ngapa, kata saya? Karena yang Allahumma ba'id, yang subhanakallahumma itu dari Sunan Tirmidzi. Sedangkan yang wajah-wajahnya cuma di Sahih Muslim, nggak ada di Sahih Bukhari-nya. Kan begitu. Kemudian yang Allahu Akbar kabira cuma di Sahih Muslim, tidak di Sahih Bukhari-nya. Berarti ulama itu kurang pintar, kata dia. Ngapa nggak ngambil dari Sahih Bukhari dan Muslim? Subhanallah. Seperti yang saya katakan tadi, Pak, zamannya berbeda. Yang kedua, memang ulama itu memperhatikan, mengakomodir yang populer diamalkan gitu. Yang masif diamalkan di zaman itu yang diakomodirnya. Jangan sampai kemudian ada lagi yang lebih asing lagi saya mendengarnya. Kalau enggak Allahumma ba'id baini salah, yang benar itu Allahumma ba'id baini. Jangan pula. Karena ulama sudah menyepakati boleh mengamalkan iftitah bukan dari satu macam saja. Boleh mengamalkan yang lainnya juga. Kalau bagi kita gimana paling bagus? Apa yang kita pelajari sejak awal? Bab-bab hafal yang mana? Yang dipelajari yang mana? Itu yang diamalkan. Karena ada di sekolah Islam. Sekolahnya si Islam, Pak. Guru agamanya ribut. Karena guru agamanya ini dua. Satu guru agama ngajarin Allahu Akbar kabira sama ini wajah tuh. Guru agama satu ngajarnya Allahumma ba'id baini. Kan muridnya bingung, kata muridnya, kami mau ngapalin yang mana gitu. Nah akhirnya gurunya berdebat. Yang ini wajah tuh merasa benar sendiri, yang Allah mabait merasa benar sendiri. Kata saya benar semua. Sampai manggil saya soalnya, Pak. Dua-duanya sahih, dua-duanya benar. Cuman kata saya biar muridnya nggak bingung, ajarin satu dulu, ge. Bikin dulu kesepakatan mana yang mau diajarkan kepada murid. Itu yang terpenting. Jangan dua-duanya kemudian diambil. Dan paling penting saya sampaikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mana yang paling populer? Setahu saya orang se-Indonesia raya tercinta ini, Pak, bacaannya itu tuntunan sholat lengkap sama kunci ibadah. Berarti ajarkan saja ini wajah tuh wajhiyah. Kan itu sesuai banget itu. Bapak-bapak itu kalau sudah baca tuntunan sholat lengkap yang buat bukunya warnanya itu putih keungu-unguan gitu, sama kunci ibadah warnanya kombinasi kuning sama hijau kalau nggak salah, sampai apel saya warnanya itu, udahlah bener semua isi buku itu. Untuk pelengkap ya, untuk pelengkap mengamalkan bener semua itu. Tapi tetap harus ngaji begini, itu pentingnya. Baik, yang kelima dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Nabi yang kaya.
Kalau bapak-bapak pengen kaya, kasih nama anaknya Abdurrahman, biar kaya. Apalagi Abdurrahman, tapi jangan bin Auf, bin bapaknya aja ya Pak. Bapaknya bukan Auf namanya soalnya. Dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, karena Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail, bahwasanya apakah Rasulullah SAW membaca iftitah kalau sholat malam? Kalau sholat malam Nabi itu membaca iftitah enggak? Kata Abdurrahman bin Auf. Dia nanya sama Aisyah, istri Nabi. Karena Nabi kalau sholat malam kan di rumah soalnya. Qalat, Aisyah menjawab, kana idza qama minal laili iftataha sholatahu. Nabi kalau sholat malam, ya beliau iftitah dalam sholatnya dengan membaca Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Ini Sahih Muslim nomor 770, At-Tirmidzi 3420, An-Nasa'i 1625, dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Nah, ulama menetapkan walaupun ini terkait dengan iftitah salat malam, boleh digunakan untuk iftitah salat fardu 5 waktu. Dapat 5 ini Pak. Yang keenam, dari Ummul Mukminin Masyan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan dari Asim bin Humaid, aku bertanya sa'altu Aisyah tabi ummi Sayin kanu yaftatihu Rasulullah SAW qiyamal laili faqalat. Aisyah kemudian berkata begini, dari Asim bin Humaid, aku bertanya kepada Aisyah, demi ibuku, apakah Rasul iftitah dalam sholat malamnya? Aisyah menjawab, iya, Rasul iftitah pada sholat malamnya dengan cara idza qama kabbara asron. Ketika beliau berdiri, beliau bertakbir 10 kali. Ini unik lagi nih Pak. Kalau nggak ada Aisyah mungkin kita nggak tahu informasi ini kan. Itulah gunanya Aisyah itu dinikahi oleh Nabi. Kan waktu dinikahi Nabi, Aisyah masih kecil. Kira-kira umurnya berapa Aisyah itu waktu dinikahi Nabi? 7 tahun lebih lah Pak. 7 tahun lebihnya. Karena Nabi waktu meninggal kan hijrah Nabi 10 tahun di Madinah. Waktu Nabi wafat Aisyah masih berumur 17 tahun. Cuman janda Nabi haram dinikah. Kalau janda kita masih boleh dinikah Pak. Janda Pak Haji Hamdan nggak apa-apa dinikah. Oh jangan didoain cepat mati ya Pak. Janda Nabi. Bapak-bapak itu jangan salah. Nanti bininya diwasiat. Mah, kalau papa mati mama jangan kawin lagi ya. Iya Pak kata dia. Padahal bapak-bapak mati ya kawin lagi lah dia. Hak dia ngapain. Subhanallah umpama. Walaupun perempuan biasanya milih nggak nikah lagi. Jadi Aisyah adalah sumber ilmu. Alimah, ulama wanita. Kalau nggak ada Aisyah, banyak ilmu keislaman ini kita nggak tahu. Itulah mengapa Allah memerintahkan Nabi menikahi Aisyah. Ini jangan berburuk sangka seperti misionaris Pak, atau para orientalis ya, yang mereka tuh benci sama Islam gitu. Padahal ada tujuannya yang sedemikian rupa. Nabi bertakbir 10 kali, wa hamidallah asron. Nabi mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Jadi takbir 10 kali, alhamdulillah 10 kali, wasabbaha asron, subhanallah 10 kali, wa hallala asron, tahlil 10 kali, wastaghfara asron, istighfar 10 kali. Jadi begini aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Subhanallah, subhanallah 10 kali. La ilaha illallah tahlil 10 kali. Astaghfirullahalazim pun 10 kali. Subhanallah.
Boleh juga kita mau ngamalkan itu Pak. Dalam sholat tahajud misalnya. Atau dalam sholat fardu 5 waktu juga boleh. Wa qala, kemudian Nabi berdoa setelah itu, Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Jadi mirip dengan doa duduk di antara dua sujud. Mirip sekali. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Abi Daud 766 dengan takhrid yang sama di Sahih Muslim 770 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Baik, yang ketujuh sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan iftitah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adik sepupu Nabi. Anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza qama ila shalah, bahwasanya Nabi mengucapkan ketika beliau berdiri untuk salat, min jaufil lail. Nah, ini kembali ke salat malam ya. Di akhir malam. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, untukmu segala puji, engkaulah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Wa man fihinna antal haqqu. Wa wa'dukal haqqu. Wa qaulukal haqqu. Wa liqa'uka haqqun. Wal jannatu haqq. Wan naru haqq. Wa sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu. Wa bika amantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khasamtu. Wa ilaka hakamtu. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Bacanya capek Pak, apalagi ngapalinnya ini ya. Enggak sempat ngapalinnya. Makanya saya ngebaca doang karena enggak apal. Tapi kalau bapak-bapak mau ya amalkan aja, enggak apa-apa. Bagus semua itu. Sahih Muslim, hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 769, Sahih Bukhari 1120, At-Tirmidzi 3418, pokoknya banyak tercantum dalam kitab-kitab hadis yang lain. Dalam kitab Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain itu karya Abu Abdil Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi, terkenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang mukim di Arab dan pernah menjadi imam Masjidil Haram dan meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah dan dimakamkan di Jannatul Ma'la, Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Pak. Ini di Nihayatuz Zain disebutkan boleh menggabungkan semua segot bacaan-bacaan iftitah selama itu maktur, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait perkara ini jangan pandang mana yang paling benar, mana yang paling salah, tidak ada itu. Tinggal selera kita aja kok. Mau dibaca semua silahkan, mau digabung semua silahkan. Lagi pula begini Pak, kita itu terlalu capek umat Islam itu ribut masalah kecil. Yang bid'ah-bid'ah tadi kan. Ribut masalah kecil, masalah yang tidak penting kepada khilafiyah. Padahal orang-orang luar sudah terbang ke bulan dan menguasai dunia internasional ini. Ini memang kelemahan umat Islam itu begitu. Makanya sering dihimbau yang ekstrim itu jangan diikuti, yang merasa benar sendiri itu. Karena akhirnya benturannya kita sesama umat Islam sendiri pada akhirnya. Kan bahaya kita bunuh-bunuhan gara-gara kunut subuhan. Bahaya Pak. Padahal yang sholat subuhnya pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, ya nggak sholat subuh kan yang masuk neraka itu. Yang nggak sholat subuh juga belum tentu masuk neraka, kalau dia tobat masuk surga juga kan. Kita ini nggak mau pakai rumus itu Pak. Ngomong kayak gini enak saya ngomong sama orang Indonesia.
Tapi kalau ngomong di Timur Tengah, nyawa taruhannya ngomong kayak gini Pak, benar. Orang malah nggak suka kita menyuruhkan persaudaraan, malah dibunuh orang. Syekh Adnan dari Suriah, gara-gara menyerukan persatuan Suriah, dibunuh orang. Karena sudah intrik Yahudi ngadu domba kita itu. Saya di Bandar Lampung menyerukan umat Islam bersatu. Nggak boleh perang kayak Suriah sebagainya itu. Ada yang marah sama saya. Anda ini antek Syiah. Nyuruh Suriah bersatu berarti Anda pendukung Syiah. Segitunya Pak. Segitunya permusuhan di tengah umat Islam itu. Yang tepuk tangan siapa? Yahudi tepuk tangan. Enak orang Islam ini. Nggak perlu capek-capek merangin dia. Dia suruh aja perang sesama mereka. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Ini kelemahan mendasar umat Islam itu ya begitu. Ini saya ingat materi tambahan ini Pak. Curhat nih lah. Ini Ustaz lagi curhat soalnya. Ada kode ya. Padahal kan ada peringatan. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan menzaliminya dan jangan menyerahkannya kepada musuh. Timur Tengah itu sama Arabnya. Tapi sesama saudara muslim diserahkan pada musuh. Bukti yang paling nyata itu kan Arab Saudi dan negara-negara Teluk menyediakan pangkalan militer. Amerika suruh datang. Paman, Uncle Sam datang ke sini nih. Ini pangkalannya, ini buat beli bensinnya gitu. Ini ongkosnya, hancurin Libya sama Irak itu. Hancur Pak. Muammar Gaddafi dieksekusi sama Amerika. Saddam Hussein dieksekusi sampai sekarang apa? Apa mereka sejahtera? Apa mereka tenang? Kerjaan siapa? Ya sesama Islam juga. Seandainya negara Arab ngomong, kami menolak Amerika nyerang. Mau dari mana Amerika nyerang Irak sama Suriah? Nggak bisa lah. Ya kalau mau diterbangkan dari Washington DC langsung, pesawatnya habis minyaknya. Nggak nyampe pada akhirnya. Nah ini pelajaran bagi kita. Kalau umat Islam itu masih mengedepankan permusuhan gara-gara masalah kecil, sudahlah. Mau jadi apa kita? Termasuk bangsa kita akan dikuasai orang. Makanya saya berpikir begini, Indonesia ini kalau besar berjaya di dunia internasional, ya kita tinggalkan masalah-masalah sepele. Jangan ingin berkuasa sendiri, tapi bekerja samalah. Jaga ukhuwah Islamiyah. Kita ini mau maju dikit, hancur lagi. Mau maju dikit, hancur lagi. Nah, termasuk tadi perkara-perkara ilmu kayak gini Pak. Khilafiyah banget ini. Bapak-bapak silakan yang pakai Allahumma ba'id, pakailah Allahumma ba'id. Yang pakai ini wajah tuh, pakailah ini wajah tuh. Tidak apa-apa. Semuanya benar. Yang penting kita jangan saling menyalahkan. Hindari sekali yang dikit-dikit kulu bid'atin dolalah itu. Itu penyakit itu Pak. Bener aja. Karena bid'ah kata mereka, itu maunya mereka. Nggak peduli kita punya dalil soalnya. Itu yang jadi persoalan. Baik, demikian. Karena sudah masuk waktu Isya, saya ini jadwal lagi di Masjid Al-Hikmah, masjid lingkungan kita Pak. Saya langsung beranjak, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mohon maaf saya tinggalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.